gue harus nge-SP dia ya. Nge-SP dia itu bener-bener lama sampai gue tuh pengen muntah. Dan gue harus dicekek dulu sama dia. Nipple gue harus dipelintir sama dia. Itu fetishnya dia. Jadi ketika gantung gitu. Oh enggak, gue sampai dipelintir, gue dijambak, gue sampai wah bener-bener kayak sampai keluar apa ya, kayak muntah gitu Mas. Kayak pengen muntah gitu sih. Tapi lu lakuin. Gue lakuin sih karena gue takut. Takut tadi tuh. Iya, gue takut dan akhirnya dia juga kalau dari segi ML ya dia kasar banget sih. Gak pernah yang romantis lu Nggak dapetin? pernah, nggak pernah yang romantis. Jujur punya dia gede banget anjing. Oke, jadi dia memberikan kasih sayang, memberikan fasilitas, memberikan semuanya yang lu butuhkan mungkin ya. Iya. Jujur ya, pasti semuanya. Apa aja sih yang namanya gini loh. Lu kan berhubungan sama dia dan dia orang yang settle lah mungkin ya kan. Pasti kan lu difasilitasi kan. Oke, semuanya mungkin. Iya. Tapi tinggal bareng nggak mungkin. Gue nggak tinggal bareng tapi gue sempet pernah dikosin sebulan sama dia. Oke, nah itulah kos-kosan juga ada. Iya. Gitu ya kan, semuanya aman lah, terkendali. Nah terus kenapa dia bisa keras sama lu? Gue nggak tahu kerasnya dia, mungkin sayang mungkin ya. Oke. Cuma caranya dia tuh salah Mas, temperamental parah. Gue semenjak ngejalinin komitmen sama dia itu gue bener-bener susah buat kemana-mana. Termasuk dia tuh tahu sosial media gue, tahu IG, WhatsApp gue disadap, lokasi gue pun disadap. Canggih ya. Dan lo tau gak, gue pernah digampar di klub juga sama dia. Gara-gara kenapa sih? Gara-gara gue tuh mungkin keluar sama temen-temen gue Oke. nggak ngomong ke dia kan. Oke. Karena menurut gue gini, kalau gue ngomong pun ke dia, pasti nggak bakal diizinin gue keluar. Sebentar. Oh, lu jalan sama teman lu bukan sama dia. Bukan. Udah mulai Posesif. Enggak, maksudnya lu udah mulai liar juga mungkin. Gue ngerasa kayak gue dikekang nih Mas. Maksud gue mikir gini ya. Hubungan kayak gini tuh nggak ada endingnya anjir. Oke. Bener gak? Nggak ada endingnya. Ah. Nah, akhirnya gue coba beraniin diri nih, gue nggak usah ngomong nih ke dia nih, gue keluar. Oke. Nah, akhirnya begonya dia tuh nggak sadap WhatsApp gue, nggak sadap lokasi gue. Oke. Dia Ketahuan. Ketahuan dan dia ngomong kayak gini ke gue. Dia udah sampai klub ini. Kamu mau keluar? Apa aku yang masuk ke dalam? Gue panik dong. Gue lagi seru-seru sama temen gue panik nih. Nah temen gue kan ada yang beberapa tahu gue kayak gini kan sekarang. Stop. Itu tempatnya tempat apa dulu nih? Klub. Iya, ya, khusus gimana? Oh, maksudnya? Ya, klub biasa aja. Klub biasa? Bukan yang notabene orang kayak gitu. Oh, enggak ada. Gue Oke. klub biasa kita. Klub biasa, oke. Klub biasa. Nah akhirnya kamu mau keluar atau aku yang masuk ke dalam? Dia ngomong kayak gitu. Hah, maksudnya? Aku di rumah kok. Gue ngomong kayak gitu nih Mas oke. ceritanya. Gue Oke. coba bohong lah ya. Oke. Buat ngamanin diri gue. Ah, Dia ngomong kayak gini, lo nggak usah bohong anjing, kata dia kayak gitu. ah. Dia tiba-tiba ngasih share live terkini kan. Wah di situ gue deg-degan tuh, wah abis nih gue nih malu-malu ini di sini nih. Oke. Gue sampai mikir kayak gitu. Nah kira gue keluar, gue dibawa masuk ke dalam mobilnya dia, gue dicekek loh. Gue dicekek, gue digampar. Lu kenapa nggak ngelawan? Badan dia lebih tinggi Mas. Lu lebih tinggi dia. Ya, dia gym. Lu takut dia tuh? Dibilang tak, Nggak bisa ngelawan. gue nggak bisa ngelawan aja. Pasrah aja udah. Pasrah. Gue dicekek di dalam mobil, gue digampar. Bisa lo kayak gini, ada kayak gitu. Siapa yang ngajarin lo kayak gini? Oke. Ada untung apa lo mabuk kayak gini sama temen-temen lo? Gue digituin. Oke. Nah kira gue di situ diem, gue dicekek, gue digampar. Pertama gue dicekek dulu kan. Terus ya udah aku minta maaf, gue sampai minta maaf kan ke dia kan, gue minta maaf. Terus dia ngomong, tiba-tiba dia ngegampar gue. Itu kenceng banget sih ngegampar. Gue nangis Mas di situ. Karena seumur-umur gue belum pernah dikasarin sama orang. Baru kali ini gue dikasarin. Kalau gue balas lagi tuh mah. Ya mungkin kalau lo Mas lo balas kali ya, karena postur badan lo kan juga bisa lah ngelawan. Iya maksudnya mau apa pun namanya kita apa namanya? Iya. Lu gimana sih? Gue nggak ngelawan, gue diem. Karena dia benar-benar tinggi sih 176 dia tingginya. Sebentar.
Lu ini nggak ngelawan dia karena apa? Maksudnya lu takut ditinggalin sama dia? Tar dulu, takut ditinggalin sama dia, atau mungkin karena lu cinta sama dia, atau mungkin karena lu takut? Gue karena takut sih. Karena takut itu doang? Gue takut, jujur. Gue takutnya gue mati. Karena dia bener-bener dia tuh amarahnya, dia tuh temperamental, itu udah membludak di dalam mobil. Sampai dia bawa mobil aja di jalanan, tuh hampir mau nabrak orang terus, ngelaksonin orang terus. Nah dari situ tuh mas gue udah ngerasa, wah ini orang udah keras nih sama gue nih. Wah, ketahuan aslinya. Ya ketahuan aslinya nih, wah gue nggak bisa nih terus-terusan kayak gini nih. Nah yang dimana notabene gue kan sempet dikosin sama dia sebulan kan, itu kos-kosan belum habis mas waktunya. Nah gue balik lah nih ceritanya ke kosan. Buat kayak tiduran lah, istirahat gitu karena gue bosan di rumah juga. Dia nyamperin gue habis ngejar. Dia maksa gue buat main. Ini udah sering kekerasan lah ya, udah sering ini. Atau mungkin sini gue lurusin, dia kerasin lo, entah apapun itu dilakuin sama si T ini tadi, pasti ujung-ujungnya main. Intinya kayak gitu mas. Intinya dia gengsi buat ngajak ngomong duluan. Terus dikerasin dulu? Iya, gue sering kayak gitu. Sampai gue waktu di kos, ini pas gue kejadian pertama kali gue dikasarin ya yang di klub itu. Nah yang kedua ini di kosan. Diapain? Gue di pertama awalnya dia nyuruh gue buat beli kopi. Aku ngantuk nih, kata dia kayak gitu. Coba deh kamu ke depan beli kopi dulu. Uangnya ada di dalam mobil ya. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya aku mager gue kata kayak gitu kan. Udah kamu aja, gue kata kayak gitu mas. Terus akhirnya giliran sama aku kamu mager, giliran kamu sama teman-teman kamu nggak ada mager-mager sama sekali. Bisa ya kamu kayak gitu? Gue ditonjok. Awalnya gue ditonjok dengan gue. Itu gue sakit banget, bener-bener kayak sakit banget. Pas gue ditonjok, gue diem. Dia langsung ambil handphone gue. Handphone gue dibanting. Ya maksudnya gini loh, ya oke lah mungkin dia temperamental, tapi kan gini loh, lu udah tahu dia emosian, temperamentalnya tinggi, ya contohnya kayak beli kopi tadi, kenapa lu nggak turutin juga sih, udah tahu begitu gitu loh. Ya kan maksud gue gini ya, kenapa gue nggak mau turutin, gue mager banget mas, dari lantai 5 ke bawah. Tapi itu hal sepele juga, kenapa ditonjok-tonjok apa juga? Kan bisa lu ke bawah, bisa. Maksud gua lu sebelum naik ke atas lu beli kopi dulu. Kenapa lu pas udah ketemu gua, lu baru nyuruh gua, gitu loh. Nah dari itu kejadian kedua dia ngasarin gua mas. Sampai dia nonjok gua nggak ngelawan, gua diem. Abis dari dia nonjokin gua, dia ngebanting handphone gua. Terus tiba-tiba dia ngomong, maaf aku hilang. Aku emang lagi capek banget tadi ngajar. Dia tiba-tiba kayak gitu. Nah gua tololnya lagi gua gampang lulu lagi mas sama dia. Gue gampang luluh, dia pakai gue. Habis-habis udah marah-marahan, udah banting-bantingan, tiba-tiba lu dirayu dengan rayuan setan, tiba-tiba dia pakai gue. Dipakai lagi. Dan dari situ, oh iya nih. Nah akhirnya dia yang ke bawah nih mas, beli kopi, sama beli makan juga sekalian buat gue. Oh lebih romantis. Terus. Berarti kalau lu udah ngasih, berarti dia lebih romantis. Itu baik banget dia, kan anjing dia. Baik banget sumpah. Ya nggak tahu juga itu kelainan atau apa ya, maksudnya gini loh, dia setiap dia ada emosi terus tiba-tiba marah dulu, terus habis itu melakukan ya seperti itu, terus dia lebih romantis gitu. Nah itu kejadian kedua ya, gue dikasarin dalam waktu yang berdekatan juga. Nah habis dari situ gue diajak ke teman-temannya dia nih mas, ceritanya ke klub. Nah teman-temannya dia tuh ada beberapa yang circle-nya dia tuh ada artis juga. Artis ternama malah nih mas. Gua ngobrol nih ceritanya nih sama teman-temannya dia, kan orangnya welcome juga kan. Nah akhirnya kata dia juga sempat bilang, nanti kamu ketemu teman-teman aku ngobrol aja udah nggak apa-apa, santai aja katanya kayak gitu. Ya akhirnya gua ngobrol. Nah ada salah satu manajemen artisnya temennya dia. Ini bisa dibilang balik lagi ke kejadian gua 2017. Flashback lagi ya kayak dulu ya. Iya 2017 ini. Dibilang dia ngondek ini ya, manajemennya dia minta nomor gue. Si dosen ini lagi joget lah nih sama temen-temennya. Si dosen notice gue lagi dimintain nomor telepon sama yang si manajemen artis ini. Awalnya sih manajemen yang artis ini nih dia sempat ngomong kayak gini, kamu pacarnya si dia ya gitu. Terus gue ngomong dong,
Ya aku sih nggak pacaran, cuma komitmen sama dia. Gue gituin Oke. kan. Terus katanya, oh boleh dong berarti aku minta nomor kamu. Oh boleh boleh kak. Aku gituin kan. Terus akhirnya gue baru mau sempet ngasih nih mas. Hmm. Dia udah ngeliat gue, dia narik gue di klub, gue narik gue didudukin. Lu tau gak gue depan? Gue disiram alkohol muka gue Itu di tempat umum loh. di tempat umum. Mungkin kalau misalnya temen-temennya tahu nih yang artis ini tahu kali. Tahu kok temen-temennya dia. Dilihat ya maksudnya dilihat sama temen. Dilihat sama temen-temennya dia. Ish. Lu setabah itu sih. Dan demi Allah ya mas ya, temannya dia yang cewek ini sempat nenangin gue. Gue disiram alkohol sama dia, mata gue merah. Gue malam itu langsung ke klinik. Infeksi. Itu gue bener-bener parah sih, mata gue tuh merah dan ini sakit banget. Gue disiram alkohol. Bisa lu ya kayak gitu di depan gue. Tiba-tiba alkohol. Udah tuh dia nyiram gue. Gue di situ diam. Dan ternyata bagusnya teman-temannya dia, mungkin dia emang lagi keadaan mabuk juga. Oke. Temen-temennya dia ngomong kayak gini. Ya gue sebutin namanya samaran aja. Misalnya kayak, gue samarin masa namanya. Oke. Weh Reza, lo nggak boleh kayak gitu nih. Oke. Kasihan anak orang gini. Oke. Kenapa lo siram alkohol? Lo pikir beli alkohol murah ini? Oke. Gitu dong. Ini temennya dia ada artis juga ngomong kayak gini. Oke. Dengan lo kayak gini Za, lo yang gue cut off ya dari circle gue. Digituin dia sama temen-temennya. Oke. Lo nggak tahu nih anak orang kenapa-napa nanti matanya. Gue dibelain masih di situ. Oke. Gue ditenangin. Gue duduk aja, gue nangis sih mas, gue nangis. Gue sampai dipelukin temen-temennya dia cewek. Ini artis juga, malah ternama, sumpah ini artisnya. Gue ditenangin, udah deh, kamu gak usah takut, udah sini kamu sama kakak aja. Tenang aja, kalau kamu dikasarin sama dia, kakak bantu. Kamu laporin aja deh. Oke. Perlu kakak bantuin gak? Dia sampai ngomong kayak gitu mas. Oke. Nah dari situ tuh gue diem. Nah kira kan, gue udah namanya gue udah mabuk juga kan. Gue di sofa aja tuh mas. Musik mau udah DJ udah pada kenceng, gue di sofa aja, gue diem aja. Gue sampai ngelap tisu kan mata gue. Gue lap-lapin aja tuh. Terus mata gue tiba-tiba merah, tuh bener kayak merah parah. Nah akhirnya si dosen ini nih minta maaf ke gue. Nah gue langsung dianterin ke klinik sama dia. Tadinya mata gue tuh sempat mau dioperasi gara-gara tuh infeksi, iritasi sih, karena alkohol kan keras. Iya. Dan itu yang bener-bener notabene berapa persen alkoholnya tinggi, disiram. Habis itu tadinya dia nggak mau nganterin gue disuruh balik sama dia. Balik kalau sekarang, kata dia kayak gitu. Lo naik ojek, anjing lo ya, kata dia kayak gitu. Lo bisa lo gue kenalin ke teman-teman gue yang high class, kata dia kayak gitu. Lo malah kayak gini, gue digituin. Terus akhirnya si dosen ini digampar lah sama yang cewek yang tadi nenangin gue. Oke. Digampar dan akhirnya si dosen ini cabut duluan sama gue buat nganterin gue ke klinik. Akhirnya gue ke klinik. Besokannya mata gue tuh belum sembuh mas. Ini sembuh mata gue tuh sekitar 4 harian. Untung masih selamat mata lu. Iya, bagusnya nggak buta sih. Dan lu masih dari kejadian itu ada perasaan dendam nggak? Ini sedih sih mas. Dan fun fact-nya gue lagi pas gue mata gue sempat ditutup pakai perban kan. Akhirnya gue balik ke rumah kan. Nah akhirnya nyokap gue nanya, kan nyokap gue manggil gue kan abang, bang matanya kenapa? Gue bilang aja kena pagar. Gue bilang kayak gitu ke nyokap gue. Terus posisi padahal situ sedih mas anjing. Padahal gini ya, itu gue ngerasa kayak nyokap gue lagi sakit parah mas. Oke. Terus udah kayak gue mikir gue salah jalan nih, terjun di dunia seperti ini. Oke. Gue dikasarin, gue gak pernah bilang. Gue gak pernah cerita juga kan. Sampai ada momen dimana kira gue capek nih terus-terusan kayak gini. Nah si dosen ini sempet lah pengen dilaporin mas sama temennya yang cewek itu. Terus gue bilang gak usah kak, udah dia punya anak sama istri. Oke. Gue masih bisa memaafkan dia mas. Setelah dia maafin gue, nah gue dibeliin handphone mas di hari ulang tahun gue. Cuman 12 Pro Max gue dibeliin handphone sama dia. Even dimana tuh gue dikasarin dulu. Gue dikasarin sama dia di kos-kosan. Itu perkara gara-gara gue nggak mau ngambilin paketannya dia di bawah.
karena posisi gue habis mandi. Gue dikasarin, gue ditendang, gue sampai diinjek dada gue. Mungkin kalau misalkan gue berharap sih, kalau misalkan dia nonton, lo tahu apa yang gue alamin sebenarnya tuh udah sakit banget. Gue nggak pernah dikasarin sama orang tua gue. Dan sampai lo ngasarin gue tuh sering, bener-bener setiap minggu mungkin lo ngasarin gue terus. Selama sama dia lah. Iya, selama sama dia gue. Itu pasti selalu dapat kasaran. Wah, sering banget mas. Oke, lu kan tadi masih, yang gue tangkap ya tadi, lu masih sakit matanya, itu sembuh, lu balik lagi ke dia. Gue memaafkan dia sih, karena di hari momen di bar itu gue dikit lagi ulang tahun. Dan dikasih iming-iming tadi itu tadi. Iya, dan gue emang bener dikasih barang sama dia. Dia selalu baik mas. Kalau soal kayak barang, Iya. gitu dia baik sebenarnya. Cuma karena sifatnya dia yang temperamental dan posesif parah, itu yang bikin gue tuh kadang suka nggak nyaman. Dibilang baik tuh dia baik banget. Kayak gue butuh apa dia selalu kayak, yaudah nanti aku iniin, yaudah nanti aku iniin. Nah cuma sifatnya dia tuh yang temperamental mas. Oke. Nah dari situ tuh kejadian ketiga kali ya, gue dikasarin. Pas gue beli handphone, pas gue dikasih handphone sama dia juga. Karena kan dia sempat ngancurin handphone gue, inget gak mas yang tadi gue cerita itu? Iya, dia hancurin. Yang dibanting itu. Gak punya handphone lah intinya. Ya, kayak gitu. Nah akhirnya dia beliin handphone gue pasti saat gue ulang tahun. Nah di mana dia sempat ngajakin gue lagi mas ke Bandung. Dan di Bandung gue hampir mati. Oke, sebentar. Di Bandung itu selalu tiap minggu ke Bandung tuh ngapain sih? Karena dia kan nurusin studinya di Bandung, universitas dia. Oke. Di Bandung. Bukan ada villa di sana? Nggak ada. Jalan-jalan ke sana nggak ada. Dia studinya dia di Bandung. Oke. Jadi dia tuh tiap minggu kadang ke sana. Oke. Dan lu selalu diajak. Dan gue selalu diajak mas. Nah, yang hampir mati itu kenapa? Gue hampir mati sama. Nih sering sih mas gue hampir mati sama dia. Ini yang pertama kali ya gue ngerasain gue hampir mati. Gara-gara pas gue di Bandung, gue kan pengen makan. Nah, gue tuh makannya gue tuh, dia kan pengen ngajakin ke makan-makan tempat-tempat yang seafood gitu ya. Oke, ya. Gue kan dia tahu gue alergi seafood. Nah, gue bilang nggak usah makan seafood deh, makan aja nasi goreng. Kata gue kayak gitu mas, terus katanya gini, kamu tuh nggak di mana-mana nasi goreng terus sih. Coba dong cari yang lain, kata dia kayak gitu. Mau GoFood apa? Kata dia kayak gitu mas. Nah akhirnya gue bilang udahlah nggak apa-apa nasi goreng aja, gue gituin. Nah akhirnya gue pesen nasi goreng nih mas. Nah dia pesen seafood. Dengan makanan yang berbeda kan, itu konteksnya. Gue pikir dengan masalah yang kata masalah GoFood ini nggak jadi masalah nih. Ternyata dipermasalahin mas. Masalah juga itu. Iya. Lu tau gak nasi goreng baru sampai. Nah kan emang dia yang ngambil. Baru gue mau makan mas. Itu nasi goreng dilempar dulu. Gila gak? Bukan gila, psycho. Oke, JJ. Aduh, gue bingung guys. Gini loh, lu ini kan yang gue tangkap ya, maksudnya ini dosen yang awal lu kenal itu yang di line itu kan, yang romantisnya di awal-awal baik banget sama lu kan, gitu kan. Nah, kita kita bulatin lah, lu menjalani kehidupan sama dia itu atau komitmen lah. Komitmen ini udah berapa lama sih sebenarnya? Hampir setahunan gue mas komitmen sama setahunan. Dia. Setahunan lah ya, setahunan. Dalam jangka setahun ini lebih banyak romantisnya atau yang sakitnya ini? 50-50 sih mas sebenarnya. Kalau dibilang dia baik juga, tapi baiknya dia tuh salah sebenarnya. Oke, sebentar. Jadi lu kenal sama dia, lu bilang 50-50. Berarti kalau kita mundur lagi ke awal perkenalan, berarti awal perkenalan itu berapa bulan dia nggak pernah menunjukkan sikap yang temperamental tadi? 2 bulanan dia nggak pernah kasar sama gue. Nggak pernah main fisik ya. Dia nggak pernah main fisik ya. Cuma dari mulutnya dia emang udah kasar. Kadang suka ngomong ya binatang-binatang gitu. Cuma gue maklumin lah. Karena menurut gue cowok mau aja. 2 bulanan lah ya. Setelah 2 bulan ini baru dia mulai kelihatan aslinya. Main tangan, main apa semuanya. Dan gue kan punya temen, istilahnya kan temen deket gue mas. Gue tuh nggak pernah cerita. Kalau gue dikasarin selama ini sama yang si dosen-dosen ini. Intinya lu simpen sendiri semuanya. Soalnya gue mikir gini mas. Gue cerita ke temen gue. Temen gue pasti mikir kayak, lu nggak mungkin dosen seperti itu. Secara nggak langsung kan lu difasilitasi. Lu butuh apa dikasih. Temen gue mikir pasti kayak gitu. Jadi percuma kalau misalnya gue cerita, ya udah
Dan nggak mungkin juga ke situ. Mungkin juga lu punya teman pasti kan berpikir, lu bego banget, kenapa lu nggak lawan gitu loh. Iya, waktu itu mungkin pernah, ini udah berapa tahun gue ya menjalin hubungan sama si dosen ini. Akhirnya gue cerita ke teman gue, teman gue ngomong kayak gini, lu goblok, kenapa lu nggak lawan? Ya itu. Temen gue ngomong kayak gitu, kok nggak lu tuntut aja, lu laporin. Oke. Temen gue ngomong kayak gitu, Mas. Nah, cuma gue nggak mau ribet kan orangnya. Kalau gue ngelaporin ngomong kalau gue seperti ini dikasarin kayak gini, nanti gue jadi malu sendiri nih, Mas. Bumerang juga buat hidup gue. Karena gue mikirnya gue tuh menutupi banget kalau gue seperti ini. Oke. Paham gak? Gue menutupi kalau gue sekarang tuh salah jalan. Oke, simpan dulu itu. Mungkin juga masalah ke istri anaknya. Iya, istri sama anaknya. Lu masih berpikiran ke situ? Masih berpikiran seperti itu gue. Anaknya masih kecil. Anaknya gue kenal kok. Oh, lu deket juga sama anaknya? Deket banget. Istrinya? Istrinya enggak. Anaknya doang? Anaknya doang. Karena kalau taruh. Mungkin di saat ketemu pernah dibawa mungkin anaknya. Kalau gue ke rumahnya dia ya. Oh, ke rumahnya. Iya. Kadang gue pernah kok jemput anaknya lagi sekolah. Anaknya dia umur bertiga gitu. Iya, 2 tahun, anaknya dia umur 2 tahun, Mas. Sekolah kayak playgroup gitu sih. Iya, intinya nggak ada istrinya, kalian jalan bertiga pernah lah gitu, makanya kenal. Dan anaknya dia manggil gue uncle. Oh, uncle. Terus dia kan anaknya manggil ke dia kan daddy. Oke, dari situ tuh gue udah, oh ya udahlah, nggak apa-apa. Tuh tahan itu sampai saat ini. Kayak gitu. Mau sampai kapan? Nah, gue 2023, gue udah bener-bener pengen ngudahin nih, Mas, ceritanya kan. Oke. Nah, tahun 2023 bulan November udah nih, Mas. Oke. Gue udah, cuma dia nggak mau. Dia nggak mau tuh, Mas. Dan lo tau, dia ngajakin gue ke Bandung lagi. Fetishnya dia nih. Setelah dia nggak kayak gini sama gue, nggak ML sama gue, dan ternyata dia punya fetish yang aneh. Gue harus nge-SP dia ya, nge-SP dia itu bener-bener lama sampai gue tuh pengen muntah, dan gue harus dicekek dulu sama dia. Nipple gue harus dipelintir sama dia. Itu fetishnya dia. Gak diket-diket gantung gitu? Oh enggak, gue sampai dipelintir, gue dijambak, gue sampai wah bener-bener kayak sampai keluar apa ya, kayak muntah gitu. Kayak pengen muntah gitu sih. Tapi lu lakuin? Gue lakuin sih karena gue takut. Takut tadi tuh? Iya, gue takut, dan akhirnya dia juga kalau dari segi ML ya, dia kasar banget sih. Gak pernah yang romantis lu dapetin? Gak pernah yang romantis. Jujur punya dia gede banget anjing. Gede banget sumpah. Anjir. Oh, gede. Oke, sekarang gini, gue dari tadi salpok mulu. Maksudnya lu selalu jadi korban. Lu pernah nggak sih jadi pelaku gitu? No. Lu selalu nyaman jadi korbannya itu? Dia nggak ada berperan sebagai pelaku. Kan dia bukan, kalau bahasa sekarang bukan B. Iya, maksudnya lu dalam hidup lu pernah nggak sih gitu? Nggak pernah. Enjoy lu jadi ininya? Jujur awal pertama kali gue digituin sama dia sakit tuh, sampai keluar cairan yang darah itu. Oke. Setelah itu gue kedua ya masih biasa lah. Masih ada sakit. Oke. Ketiga ada gatal. No, gue nggak pernah ngajakin dia ML duluan ya. Selalu dia ngajakin ML gue duluan. Nah, yang pas seringan kayak gue lagi balik ke Bandung, weekend sama dia ke Bandung, itu gue ngerasa kayak wah nyaman juga ya gue ternyata jadi itu tadi. Ya, gue sampai mikir anjing kenapa gue harus jadi B sih. Oke. Ini kita seru-seruan. Jawab jujur. Iya, jujur. Pertama sakit. Kedua masih sakit gue. Ketiga masih. 4 ini udah agak keempat ini gue udah mulai nyaman sih. Nyamannya tuh apa rasanya? Kayak wah enak juga ya walaupun dikasarin kayak gini. Oke. Gue sampai mikir gitu, Mas. Walaupun notabene dia tuh gede bener sih. Kelima, ketagihan. Gue sempat ketagihan gitu tapi gue gengsi buat minta duluan. Oke, dah. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya dari semua lu cerita itu tadi, lu udah nyaman di posisi seperti itu. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke masalah ke pasangan lu tadi itu. Gak ada kepingin atau keinginan untuk menyudahi dan berpisah selamanya? Nah, 2023 November itu gue udah pengen udahan nih sama dia karena gue udah capek banget. Awalnya dia nolak.
Akhirnya gue bilang, gue udah ceritakan ke beberapa teman gue juga, teman-teman aku juga nggak ada yang setuju kalau aku jadian sama kamu sebenarnya, pacaran sama kamu juga punya istri sama anak, dan aku harus menghargai istri dan anak kamu. Setelah aku pikir-pikir dia seperti itu kan. Awalnya dia nolak, akhirnya dia, dan gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba, oh ya udah kalau emang itu keputusan kamu. Terus dia kayak minta maaf selama ini sama gue kan, selama ini dia minta maaf sama gue. Dia selalu ngasarin gue, selalu main fisik sama gue dari perkataan juga. Terus di situ gue nggak tahu kenapa feeling gue sih dia udah ada orang baru. Korban juga mungkin buat dia ya. Nah akhirnya gue ngerasa ada untungnya juga sebenarnya dari kejadian ini. Udah mulai nggak terlalu posesif. Iya, gue udah mulai ngerasa kayak nyaman juga sih, gue bisa kesana kesini kan. 2023 ya mas ya, gue ngerasa kayak udah nyaman juga. Cuma gue ngerasa nyesel jujur. Gue ngerasa nyesel kayak gini, kenapa gue harus jadi boti anjing? Dengan notabene gue yang gue seperti ini bukan kayak ngondek atau banci. Lu menyesal? Gue menyesal gitu, sampai mungkin kalau orang-orang dunia seperti ini pasti nggak ada yang notice kalau gue B. Kalau lu jalan juga nggak akan tahu kalau lu ini pasti ini enggak. Iya, nggak ada yang notice kayak gitu. Lu yakinkan itu? Iya, gue yakinkan itu. Lu udah fix sekarang masih berhubungan, tadi balik lagi ke masalah lu nih, belum clear. Lu masih berhubungan gak sama dia nih atau sudah? Gue udahin sih mas, bulan Januari kemarin. Bebas merdeka gue. udah. Gue udah ganti nomor juga. Ganti Instagram lagi nih mas gue. Biar supaya dia nggak tahu ada IG gue. Soalnya kalau misal gue nggak ganti WhatsApp, dia masih ada WhatsApp gue. Tahu lokasi gue di mana. Nah ini masalahnya gini nih. Lu berpisah dari dia secara omongan atau lu kabur? Gue kabur. Berarti notabene pasti dia masih mencari. Kalau dia, iya, notabene dia masih mencari. Nah, nih gini mas, killernya ya. Dia sempet DM temen gue, nanya kabar gue. Sekarang gue tinggal di mana? Nah, itu tadi. Temen gue bagusnya masih bisa jaga rahasia gue tinggal di mana. Nah dari situ temen gue nggak mau balas DM dia, karena kan kalau misal lu nggak bertemu di Instagram sama orang kan, kayak request permintaan itu loh, DM gitu loh, tau gak sih? Kalau nggak follow-followan, nah temen gue DM, ini lu DM gue nih, gini, nanyain lu kabar lu di mana. Terus gue bilang nggak usah dibalas sudah, gue udah capek. Sama temen gue nggak dibalas, nggak dibaca juga, cuma delete aja. Kalaupun misalkan dia tahu lokasi gue di mana nih mas, misalkan gue lagi sekarang di sini juga, lu tau gak? Lo nanti bakal disusulin juga. Gue bermasalah gitu. Lu bakal bermasalah juga sama dia. Apa hubungannya? Gini, pasti gini. Lu ngapain ngajak? Gue paham. Kayak gitu. Termasuk dia juga teman gue ini. Jadi intinya ini orang nggak ada apa namanya ya? Siapa sih maksudnya? Nggak ada. Ya even lu ada masalah sama dia, lu ya udah sama dia. Tapi dia nggak ada memandang ya siapa yang bersenggol sama lu pasti disenggol semua. Disenggol semua. Teman-teman gue udah capek mas. Gue jalan kemana aja teman-teman, sampai gue naik motor, gue makan taichan di Senayan juga kan. Orang mana sih dia? Dia orang Tangerang. Enggak, maksudnya asalnya gitu loh. Orang Sumatera kan? Dia Kalimantan mas. Orang Kalimantan. Oke. Pure orang sana? Iya, jurusannya dia. Nah, gue waktu itu pernah ditabrak sama dia. Gue posisi boncengan sama temen gue mas. Di taichan Senayan. Nih masih ada nih. Gue pernah, ini Januari nih mas. Gue ditabrak sama dia dari belakang. Itu padahal mobilnya juga hancur. Gue jatuh di motor. Untung motornya motor temen gue ya. Gue jatuh, gue bilang, wah kita ditabrak orang nih, siapa nih? Pas dia buka, dia berhenti. Itu dia mas. Di situ gue panik. Wah abis nih gue nih. Temen gue abis nih. Gue di situ mikir, mati nih gue nih di Senayan nih. Mati nih gue, ribut malu nih gue nih. Wah gue harus gimana nih? Nah akhirnya dia ngomong kayak gini. Kalau lu mau udahan sama gue, aib lu bakal gue bongkar di sosial media. Pakai akun fake nantinya. Foto-foto bugil lu. Dia ngomong kayak gitu, ngancem gue. Gue gak bisa ngelawan. Temen gue ngelawan. Terus, dikit lagi. Temen gue ngomong kayak gini. Kan temen gue manggil Kak ya. Kak, sebenarnya yang banci itu lo atau orang yang ada di sana. Orang yang di sana tuh jadi kayak ada banci juga mas lagi makan di taichan. Dia si dosen ini juga ngeliat nih.
Temen gue ngebandingin. Iya, ngebandingin kayak gitu. Oke. Kak, sebenarnya yang banci lo atau orang yang di sana? Iya. Ngomong kayak gitu. Marah. Iya, dia marah kayak gini. Lo gak usah ikut campur. Oke. Ini urusan gue sama dia. Digituin kan. Oke. Bukan yang gak mau ikut campur. Gue udah kasihan mas sama temen gue. Lo kasarin, malu nggak tahu. Dia anak broken lo mas, digituin. Oke. Dia butuh kasih sayang juga kan. Dia main kemana-mana lo selalu kan. Lo nggak sadap WhatsApp dia, sampai lo tahu. Kayak pin m-banking gue dia tahu, nomor Gojek gue kemana-mana dia tahu, sadap gue. Dia tahu password. Semuanya ATM gue tuh, sosial media dia tahu, termasuk email gue pun dia tahu. Jadi gue kerja dimanapun dia tahu gitu mas. Sampai segitunya ya? Iya, itu killer banget sih. Menurut gue posesif parah sih. Sampai temen gue ngomong kayak gini, Kak, lo sama istri lo seperti ini gitu. Nah itu tadi gue lagi berpikir tuh. Dia ngomong kayak gini, lo gak usah bahas-bahas istri gue. Gak ada hubungannya sama lo. Akhirnya gue dibawa masuk ke mobil sama dia. Temen gue nungguin gue kan. Ternyata dia ngomong, ya udah, kalau emang kamu mau udahan sama aku, kalau kamu gak mau kenal sama aku, kamu bakal nanggung ya resikonya nanti gimana. Ada ngancam seperti itu? Iya, itu foto bugil gua. Oke, sebentar. Lu dari tadi, dari awal penderitaan lu selalu takut akan mati. Ya kan? Emang dia sempet mau melukai sampai mau mati atau gimana sih? Ya kan dia pas banget sering di kosan sih. Gue sampai dicekek mas kalau misalnya dia emosi. Tapi kan maksudnya enggak itu dicekek ya, amit-amit ya, maksudnya kayak dicekek aku tuh bener-bener kayak bener-bener parah, udah sakit. Itu gue sampai gue minta tolong sama kamar sebelah. Gue gedor pintu gitu mas. Percobaan berarti. Iya, terus akhirnya pas gue udah gedor-gedor gitu, dia langsung kayak aku hilaf. Astaga. Nah selanjutnya tadi yang gue tangkap lagi nih ya, lu foto yang itu tadi gitu loh. Apakah karena itu lu jadi takut pisah dari dia? Takut. Separah apa? Gue takutnya nanti dia bener-bener nekat bakal memviralkan foto gue pakai akun fake dia, walaupun itu bukan akun real Instagram lo atau sosial media lo. Itu yang mengikat lu sampai saat ini mungkin? Iya, gue takut mas. Lu yakin ada itu? Ada. Di dia? Ada. Foto atau yang bergerak nih? Foto. Parah? Bugil gue. Kenapa lu? Maksudnya kenapa digituin? Gue inget banget mas, dia sempet foto bugil gue, dia bilang buat bahan coli di rumah. Alah. Bukan foto model gitu? Enggak. Cuma foto biasa gitu, kayak orang-orang biasa minta apa namanya itu pap gitu. Enggak, gue bener-bener foto bugil lagi tidur. Itu gue posisi keadaan sadar. Iya, maksudnya dia ngotoin. Dia yang motoin. Bukan lu yang motoin gitu, cerek nih buat lu sayang gitu. Enggak. Gua dia yang motoin. Iya, dia yang motoin. Oke. Gue nggak mungkin gila mas foto gue buat kirim ke dia. Jadi itu yang membuat lu agak sedikit takut mungkin lah ya, karena ibarat kata kartu as lu ada di dia. Ini November, Desember mas itu kejadian. Dan akhirnya temen gue ngomong kayak gini, udah J, nggak apa-apa lu tantangin. Kalau lu takut terus-terusan kayak gini, lu yang ada mati di tangan dia nanti lama-lama. Dan lu pernah nggak bilang ke dia, kalau lu ya kan dia menyerang, lu bisa menyerang balik? Akhirnya gue ngomong pas lagi di mobil ya, pas gue ditabrak itu di Senayan, gue akhirnya ngomong yaudah, kalau emang kamu mau nyebarin foto aku, nggak apa-apa silakan. Tapi aku yakin kok karma bakal berlaku suatu saat nanti. Oke, bukan masalah karma juga kan, lu punya kartu as dia juga, masalah kayak apa namanya istrinya. Iya, gue ngancam ke dia juga gitu mas. Nah, gitu. Selama ini aku diam bukan karena takut. Aku masih menghargai istri dan anak kamu buat masa depan anak-anak kamu. Nah. Kalau misalkan kamu ngebongkar aku, foto-foto aib aku, termasuk foto bugil aku di sosial media kamu atau di Twitter kamu, gue bilang kayak gini dong. Jangan sampai aku bakal ngelaporin juga ke istri kamu nanti kalau kamu kayak gini. Gampang kok ngelaporin kamu. Kamu dosen ternama lagi di Jakarta. Nah, gue ngomong kayak gitu mas. Nah, dan dia ngomong kayak gini. Lo bisa mati malam ini sama gue. Gue dicekek di dalam mobil. Temen gue akhirnya ngeliat gue dicekek, kacanya dipecahin. Akhirnya gue ini gue makasih banget sama tukang parkir Senayan. Gue makasih banget karena dia mas ngebantu gue buat nonjok orang itu yang di mobil. Si dosen itu anjing.
Kayaknya lu udah ngomong kayak gitu udah benci banget kayaknya. Benci banget gue. Sampai teman gue ini aja, temen gue lu tahu kan, kecil kan badannya, lu kayak dia. Udah, lu udahin, udah, kata dia gitu, udah, kata dia kayak gitu. Lu bisa mati nanti di tangan dia. Dan lu tahu, gue nggak kuas deket dia, karena gue nyari aman mas buat diri gue juga. Dia tahu lokasi rumah gue juga. Gue nggak mau dia sampai main ke rumah gue. Gitu. Tapi lu intinya apa namanya ada keinginan lah udah nggak mau lagi sama dia. Udah gue di situ udah mulai ilfeel sih, dibilang ilfeel, gue ilfeel. Gue udah gak nyaman karena menurut gue dia temperamental. Nah kejadian pas lagi di Senayan itu, gue udah mulai ngerasa kayak gue udah capek. Dia tahu kok gue nangis di dalam mobil, gue dicekek, dia tahu. Terus mungkin security yang tukang parkir yang di Senayan Taichan ini nih, gara-gara temen gue mecahin kaca mobilnya dia pakai bukan apa sih, kayak kayu, tapi kayak kayunya kayu itu loh, kayak kayu bekas apa gitu mas, keras. Terus dipecahin kan, pecah tuh kaca. Ya udah akhirnya si dosen ini malu mungkin berantem tengah jalan. Terus akhirnya temen gue ngomong, yang temen gue ini ngomong mas bang tolong bang, temen gue dicekik nih sama nih orang gitu. Gitu. Ya udah akhirnya si dosen ini disuruh keluar lo. Lu ngapain sama anak orang sama anak di bawah kayak gini tingginya, lu sama gue sini gitu. Nah akhirnya dia sempat ditonjok juga sih, lu jangan bikin kerusuhan di sini lu, anak mana lo gitu. Nah dosen ini sempat ngelawan, gue anak Kalimantan. Dia selalu bawa sukunya kayak gitu. Dari situ gue akhirnya dari situ temen gue narik gue cabut gue.